digunakan atau alat bantu pembelajaran yang digunakan oleh guru. Nah, ini mungkin bisa ditelusuri atau bisa diobservasi kembali, dilihat langsung ke sekolah atau ke kelas tempat penyebab masalah ini terjadi atau tempat masalah ini terjadi, sehingga dari sana Bu Sayu bisa memetakan bahwa memang model pembelajaran ceramah yang digunakan model pembelajaran direct instruction dengan metode ceramah ini masih hanya ceramah saja tanpa dibantu oleh media pembelajaran. Sehingga dengan media pembelajaran yang variatif, saya kira yang sesuai dengan karakteristik materi, misalkan saja belajar mengenai sel, berarti menggunakan model metode pembelajaran ceramah, tetapi dengan dibantu oleh alat peraga sel yang mungkin bisa membantu siswa memahami bagian-bagian kecil dari sel, organel sel dengan lebih mudahnya. Kentan Bu Sayu. Jadi tidak masalah sebenarnya walaupun modelnya direct instruction dengan metode ceramah, tetapi dengan media pembelajaran yang sesuai yang dilakukan atau yang diberikan oleh guru kepada siswa, saya kira mungkin itu bisa mengatasi kesulitan belajar siswa. Kentan Bu Sayu, mungkin bisa dieksplor lebih di bagian medianya, sehingga akar penyebab masalah yang nomor 3 itu lebih ke tidak hanya berpusat ke medianya saja ya kita. Oke, Bu Ketut Setiati, ini ada pendapat sepertinya, ya Bu, silakan. Terima kasih Bu Mita kesempatannya. Yang di sini sedikit mengomentari tentang kata-kata pada akar penyebab masalah atau diksinya. Nah, di sini ditulis model pembelajaran masih berpusat pada guru. Nah, kalau menurut Tiang, kalau model pembelajaran itu kalau kita sudah ikuti sesuai dengan sintak-sintaknya kan sebenarnya tidak berpusat pada guru saja. Setiap sintaknya sudah tertuliskan yang berperan itu pasti siswa dan guru gitu. Nah, jadi kalau menggunakan model sepertinya tidak pas jika kata-katanya berpusat pada guru seperti itu, Bu Mita. Mungkin kalau metode mungkin lebih tepat berpusat pada guru seperti itu, Bu Mita. Itu pendapat yang kalau salah mohon dikonfirmasi. Oke, Bu Ketut Setiati, ini berkaitan dengan kalimat untuk dianalisis akar penyebab masalahnya. Jadi tadi memang kita masih berdiskusi mengenai media yang dijadikan sebagai akar yang dicoba, apakah memang ini yang dirasa oleh Ibu Sayu bisa menyebabkan kesulitan belajar siswa dalam materi IPA. Nah, nanti mungkin bisa ditambahkan atau bisa dieksplor lebih. Nah, kemudian untuk model pembelajaran yang di sini dianalisis akar penyebab masalah disampaikan oleh Bu Sayu berkaitan dengan model pembelajaran yang masih berpusat pada guru akan mempengaruhi faktor penyebab lainnya. Oke, betul. Jadi untuk model pembelajaran, memang ada beberapa model pembelajaran yang masih berpusat pada guru atau teacher center. Tidak hanya metode, saya kira. Jadi untuk yang ada model pembelajaran direct instruction atau model pembelajaran langsung yang memang itu lebih banyak metodenya berpusat pada guru, yaitu dengan metode ceramah, Bu Ketut. Sehingga memang ketika Bapak Ibu menuliskan metode ceramah, pada analisis akar penyebab masalahnya, karena di akar penyebab masalah yang dituliskan oleh Bu Sayu ini berkaitan dengan model, sehingga mungkin Bu Sayu berpikir ini tidak nyambung ya. Bu Sayu tidak apple to apple, istilahnya seperti itu, tidak sama membahas mengenai model. Karena di akar penyebab masalah, Bu Sayu menuliskan ini adalah model pembelajaran yang masih berpusat pada guru atau teacher center. Kentan Bu Ketut. Jadi Wenten memang model pembelajaran setahu Tiang itu yang berkaitan dengan metode ceramah yang masih sering digunakan atau yang lebih banyak digunakan pada model pembelajaran direct instruction. Kentan Bu Ketut. Oke, semua konfirmasinya Bu Mita. Iya. Semua ada lagi Bapak Ibu yang ingin mengomentari untuk
hasil eksplorasi penyebab masalah nomor 3 sebelum kita ke Pak Made. Bu Dian, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Mita, Pak Made, dan Bu Sayu. Dari tadi saran-saran dari teman-teman di sini, saya juga sama bisa diambil kesimpulan. Mungkin nanti Bu Sayu bisa menambahkan akar penyebab masalahnya itulah mungkin Bu Sayu bisa menambahkan pemanfaatan media pembelajaran kurang optimal. Dan boleh ditambah misalnya lagi satu, dan model pembelajaran kurang inovatif seperti itu. Karena kita ketahui sendiri, guru-guru di kelas tersebut kalau menggunakan model pembelajaran itu tidak sesuai dengan sintak yang ada di RPP seperti itu. Kemudian dan kita ketahui sendiri untuk pembelajaran IPA seperti itu bahwa media sangatlah penting. Media itu kan merupakan suatu pesan ya atau informasi yang langsung dilihat oleh murid seperti itu untuk membangkitkan gairah atau motivasi murid agar murid itu bisa konsentrasi. Misalnya alat peraga model sel seperti tadi yang dijelaskan atau carta, misalnya carta jantung. Jadi murid bisa langsung melihat secara tatap muka dengan media yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi konsentrasi murid bisa penuh ke pelajaran tersebut, artinya bisa fokus. Jadi kesulitan yang dihadapi murid itu bisa berkurang. Jadi murid itu tahu misalnya dari media carta jantung seperti itu. Oh ini namanya seram di kiri, seram di kanan, bilik kiri. Jadi tidak hanya di model saja, tetapi media itu sangatlah penting. Media itu merupakan suatu pembawa pesan atau informasi yang penting untuk murid. Agar murid itu lebih terkonsentrasi dalam pembelajaran, lebih fokus dalam pembelajaran. Seperti itu ya. Itu aja sih Ibu ya mungkin bisa ditambahkan di akar penyebab masalah. Karena kita ketahui nanti kita akan memilih 2 masalah di LK 1.4 di mana nantinya akar penyebab masalah ini kita akan tuangkan ke dalam rencana aksi yang kita buat. Misalnya Ibu memilih masalah siswa merasa kesulitan dalam pembelajaran IPA, seperti itu misalnya, otomatis Ibu akan memilih model apa yang digunakan, apakah PBL dan VJBL, di mana Ibu nanti akan menyisipi media apa yang digunakan agar kesulitan siswa tersebut bisa teratasi, seperti itu. Misalnya, motivasi saya mau menggunakan model PBL, berbantuan LKPD, di mana ditambahkan dengan adanya video pembelajaran. Jadi dengan adanya video pembelajaran yang ditampilkan mungkin dapat meningkatkan motivasi siswa seperti itu ya. Nanti di akar penyebab masalah inilah nanti Ibu akan buatkan solusinya di 2.1 untuk mengeksplorasi alternatif solusi dari kajian literatur baik empiris maupun teoritis seperti itu Bu ya. Yang nanti di LK 2.2 Ibu sudah Ibu sudah menentukan solusinya dengan model apa, medianya apa, seperti itu, dan materi yang Ibu gunakan itu harus sesuai dengan masalah yang Ibu akan angkat, seperti itu Ibu ya. Dari Ibu tahu juga bagaimana ke depannya. Ya, jadi bisa Ibu tambahkan nanti media, ya pemanfaatan media mungkin kurang optimal dan model pembelajarannya, seperti itu. Oke, Ibu Sayu, terima kasih. Oke, Bu Dian sudah banyak sekali saya kira tadi memberikan masukannya ke Bu Sayu berkaitan dengan akar penyebab masalah yang nantinya juga akan digunakan untuk LK-LK berikutnya ya Bapak Ibu. Jadi memang untuk LK berikutnya yaitu pengembangan perangkat rencana aksi yang Bapak Ibu akan lakukan itu sangat erat kaitannya dengan LK 1.3 dan 1.4 yang nantinya akan kita bahas. Karena itu nanti di-clearkan dulu atau bisa direvisi dulu gitu Bu Sayu berkaitan dengan akar penyebab masalahnya sehingga nanti Bu Sayu lebih mudah untuk membuat LK-LK berikutnya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Dari tiang Bu. Kalau tidak dari Pak Made langsung. Silakan Pak Made. Bu Sayu, kayaknya Ibu perlu digoyah keyakinannya ini. Ibu punya masalah motivasi rendah, hasil belajar rendah, bisa mengalami kesulitan belajar
juga rendah. Terus Ibu berdalih penyebabnya adalah model yang Ibu ajarkan. Seperti seolah-olah berbagai masalah yang dihadapi siswa, ya penyebab utamanya mungkin ya model salah satunya ya. Tapi kayaknya keyakinan itu harus dirubah, kenapa digoyah? Kenapa? Rasio atau logika kita, kalau penyakit, berbagai macam penyakit, apa mungkin disembuhkan dengan satu obat? Sakit kepala, sakit perut, ya, atau demam, itu mungkin disembuhkan dengan loloh, ya. Loloh saja jadinya kan gitu jadinya ya. Tapi sekarang di dunia udah maju medis ini, rasanya sangat tepat lah jika Ibu mulai berpikir ya bahwa kalau ingin menyembuhkan dengan tepat suatu penyakit, ya tentu obatnya juga harus tepat. Gitu. Ya, mungkin Ibu ini pandangannya masih konservatif. Kalau dulu sakit, apapun sakitnya, ya biasanya hanya minum loloh begitu. Nah ini harus dirubah dulu, karena ini konsep analoginya perlu kita kembangkan. Nanti masalah membuat materi analogi akan banyak Bapak Ibu hadapi di selanjutnya ya, di dalam kegiatan-kegiatan berikutnya, apalagi di pembelajaran PPL-nya ya akan ada tuntutan salah satu poin terkait dengan analogi dan metafora. Demikian Bu Sayu, mudah-mudahan Ibu berkenan melakukan perubahan dan menambahkan mungkin ya model pembelajaran yang diperkaya dengan media, ya media yang variatif, yang inovatif mungkin ya. Kayaknya tidak hanya banyak penyakit disembuhkan oleh satu obat. Saya kira begitu aja analoginya Bu nih, sukses. Ya, semua Pak Made. Nggih Bu Sayu, saya kira sudah semakin mengerucut nggih untuk ke satu kesimpulan perbaikan untuk LK 1.3 yang Bu Sayu buat. Mungkin bisa ditambahkan atau bisa dieksplor lagi mengenai akar penyebab masalah siswa yang merasa kesulitan dalam belajar IPA nggih Bu Sayu. Jadi tidak hanya dilihat dari model, mungkin bisa dilihat dari medianya sebagai alat untuk mengantarkan informasi yang sekiranya dirasa sulit menjadi lebih mudah ketika menggunakan media pembelajaran yang sesuai. Oke, Bu Sayu, ada komentar atau mungkin bisa dilanjutkan ya kalau tidak ada? Bisa lanjutkan. Silakan. Untuk yang masalah nomor 4, komunikasi antara guru dengan orang tua siswa terkait perkembangan belajar peserta didik masih kurang. Itu disebabkan karena pandangan orang tua tentang guru, kemudian rasa percaya diri orang tua masih rendah dan masih terbatasnya kemampuan. Ketiga, faktor tuntutan waktu di mana orang tua sibuk bekerja. Keempat, sekolah kurang memfasilitasi komunikasi antara guru dengan orang tua siswa. Untuk akar penyebab masalahnya, sekolah kurang memfasilitasi komunikasi antara guru dengan orang tua siswa. Analisis akar penyebab masalahnya berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa akar penyebab masalah adalah sekolah kurang memfasilitasi komunikasi antara guru dengan orang tua siswa. Kurangnya fasilitas komunikasi antara guru dengan orang tua siswa berpengaruh pada orang tua siswa yang sibuk bekerja akan sulit mengatur waktunya untuk berkomunikasi dengan guru, sehingga menyebabkan kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua. Untuk dapat memfasilitasi komunikasi antara guru dengan orang tua siswa, sekolah perlu mengadakan perencanaan yang tepat dan pelaksanaannya harus mempertimbangkan kondisi guru dan orang tua.
Itu Bu. Oke, ini untuk permasalahan nomor 4 berkaitan dengan komunikasi atau terkait dengan komunikasi antara guru dan orang tua siswa yang belum efektif ini sepertinya tadi disampaikan oleh Bu Sayung ya. Dan ini sebenarnya hampir mirip dengan apa yang sudah dibahas kemarin ya Bapak Ibu berkaitan dengan komunikasi siswa dan orang tua dan guru yang perlu juga fasilitas dari atau perlu jembatan bantuan dari sekolah untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara guru dan orang tua siswa yang lebih baik lagi. Oke, ada pendapat Bapak Ibu untuk permasalahan nomor 4 yang sudah dipaparkan tadi oleh Ibu Sayu? Oke, Bu Emita silakan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya akan mengomentari tentang masalah yang keempat ini ya dari Bu Sayu. Nah, untuk masalah ini kan masalah antara komunikasi antara orang tua dengan guru seperti itu. Menurut saya masalah ini mungkin Ibu bisa cut ya, karena kan kita itu sekarang sudah mengkerucut pada hal-hal yang bisa diatasi oleh guru. Sehingga yang ini ya mungkin saja bisa di-cut kalau memang Ibu hanya menemukan 4 suatu permasalahan yang memang bisa kita selesaikan, diangkat 4 saja dan nantinya di LK 1.4 itu dipilih 2. Kalau misalnya kita lihat dari analisis akar penyebab masalahnya Bu, coba diturunin lagi sedikit. Nah, kalau kan ini ada untuk memfasilitasi komunikasi antara guru dengan orang tua siswa, sekolah perlu mengadakan perencanaan yang tepat dan pelaksanaan dengan mempertimbangkan kondisi. Nah, itu kan urusannya sekolah Ibu gitu. Sedangkan di sini kan kita sudah mengkerucut dengan apa yang bisa kita selesaikan. Mungkin saja permasalahannya itu lebih dipusatkan pada siswa. Seperti itu Bu, kalau menurut saya. Kemudian dari tadi juga saya itu melihat dari diksi yang Ibu gunakan kebanyakan kurang jelas Bu. Contoh dari hasil eksplorasi penyebab masalah ini, kan ada pandangan orang tua tentang guru seperti itu Bu. Menurut saya itu selain terlalu singkat, itu juga tidak jelas. Bagaimana pandangan orang tua tentang guru? Apakah guru itu adalah sosok yang dihormati? Apakah guru itu tidak dipercaya oleh orang tua? Nah mungkin itu bisa diperjelas Bu. Tadi juga yang ke atas itu banyak juga saya lihat dari hasil eksplorasi dan juga dari akar penyebab masalah itu dari diksi dan juga kejelasan katanya itu kurang. Karena kan di salah satu poin penilaiannya seperti yang kemarin sudah disampaikan, itu kan ada penilaiannya itu dengan menyampaikan analisis akar penyebab masalah dengan menggunakan bahasa yang tepat. Itu Bu menurut saya. Baik, makasih Bu Mita. Bapak mungkin bisa menengahi. Terima kasih Bu Mita. Ini dari kemarin yang juga untuk penulisan diksi dan direksinya itu masih bingung. Jadi yang rasa mungkin besok yang bisa mempresentasikan dan mendapat masukan dari Bu Mita, Pak Made dan teman-teman itu. Terima kasih Bu Mita. Baik. Oke, jadi untuk hasil eksplorasi penyebab masalah yang Ibu Sayu tuliskan di sini mungkin nanti bisa dicek kembali ya Bu Sayu. Jadi agar kalimatnya itu tidak ambigu atau tidak mengandung makna yang ganda atau tidak jelas nantinya. Sehingga mungkin kalau perlu ada beberapa penjelasan tidak masalah saya kira. Jadi mungkin bisa tidak hanya 1 kalimat saja Bu Sayu. Jadi mungkin bisa 1 atau 2 kalimat sehingga berdasarkan hasil eksplorasi kajian literatur ataupun wawancara dan observasi yang dilakukan itu lebih jelas apa makna dari atau apa penyebab masalah yang Bu Sayu temukan itu terjadi. Jadi bisa diperjelas kembali baik itu untuk yang nomor 4 ini dan nomor berikutnya. Ya kalau yang nomor 4 sekolah kurang memfasilitasi komunikasi antara guru dengan orang tua siswa, mungkin ini sudah jelas nih maksudnya. Tapi mungkin untuk yang nomor-nomor berikutnya itu bisa dicek kembali ya Bu Sayu, sehingga lebih jelas untuk makna masing-masing
akar yang menyebabkan masalah itu terjadi. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang lain ada masukan? Oke, Pak Ahmad silakan. Baik, terima kasih Bu. Jadi menanggapi yang tadi Bu Emita bilang, kebetulan saya juga mengambil hal yang sama, ini tentang relasi orang tua dengan guru. Tadi kan kata Bu Emita, memang permasalahan ini harusnya memang tidak bisa diselesaikan oleh guru, jadi di LK 1.3 harusnya sudah dihapus gitu. Nah, kebetulan saya juga masih ngambil gitu, jadi tapi ini barusan saya nunggu dari penjelasan Bu Mita tadi, tidak ada menyinggung tentang itu gitu. Maksudnya kalau memang ini harus dihapus di LK 1.3, saya juga mau merevisi LK-nya saya gitu, karena memang saya masih mengambil ini juga gitu. Ya walaupun sebenarnya ujung-ujungnya yang bisa menyelesaikan kemungkinan bukan guru tapi lebih ke sekolah yang kurang memfasilitasi itu gitu. Paling Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Jadi memang untuk LK 1.3 ini Bapak Ibu memang ini kan berdasarkan LK sebelumnya nggih, Bapak Ibu. Jadi mungkin di LK sebelumnya sudah diberikan pemaparan bahwa apapun yang Bapak Ibu temukan sebagai permasalahan itu sebenarnya bisa dituliskan. Tapi nanti di LK 1.4 kan Bapak Ibu hanya memilih 2 permasalahan yang sekiranya bisa dilakukan. Yang tentu saja permasalahan tersebut yang bisa melakukan untuk mengatasi masalah itu ya pasti dari gurunya sendiri, yaitu Bapak Ibu yang nantinya akan membuat desain pembelajaran inovatif, menggunakan model dan media pembelajaran yang menarik, yang berbasis IT dan lain sebagainya yang sekiranya bisa mengatasi permasalahan yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi kalau dari tiang sih sebenarnya tidak masalah Bapak Ibu masukkan iki di LK 1.3, yang jelas nanti di LK 1.4 itu sudah lebih mengerucut lagi apa permasalahan yang Bapak Ibu tulis atau yang Bapak Ibu pilih. Karena hanya ada 2 permasalahan saja yang Bapak Ibu bisa selesaikan dan nanti akan berlanjut ke LK-LK berikutnya. Kenten Pak Ahmad. Jadi untuk permasalahan di LK 1.3 ini saya kira tidak masalah Bapak Ibu mau bereksplor banyak nggih. Karena ini kan juga bersesuaian dengan LK 1.2 kemarin nggih Pak Ahmad ya, yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau misalkan itu tidak ada masalah untuk analisis akar penyebab di LK 1.2-nya, kemudian Bapak Ibu tuangkan di 1.3 dan lebih dikerucutkan lagi, saya kira tidak masalah, makanya nanti di LK 1.4 lah yang menjadi kunci utamanya saya kira, karena di situ Bapak Ibu hanya memilih 2 permasalahan dari beberapa masalah yang Bapak Ibu temukan. Kenten sih menurut Tia, Pak Madi? Nggih, semua Ibu. Nggih. Bapak Ibu yang punya permasalahan sama dengan Bu siapa ini? Bu Sri ya, Ayu ya. Yang juga punya pandangan, jangan buru-buru mengkat ya atau membuang hal ini, karena kayaknya menurut pandangan yang ini bisa memperkaya kegiatan pembelajaran ke depan yang nanti Bapak Ibu rencanakan. Ya. Dunia profesi itu kan banyak dimiliki oleh orang tua siswa. Nah, memanfaatkan dunia profesi berarti dia itu apa istilahnya? Tenaga ahli kan? Ya. Nah, dengan kita bisa bekerja sama dengan tenaga ahli, mungkin tenaga ahli itu bisa kita datangkan ke kelas untuk ikut membantu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sehingga meningkatkan pemahaman siswa. Atau kita bisa juga membawa anak-anak kita ke dunia profesi mereka, ya, sehingga pembelajarannya bisa mungkin outdoor begitu, ya. Jadi dengan demikian sebenarnya adanya permasalahan kurang partisipasinya orang tua terhadap dunia pembelajaran siswa ya, karena kita sendiri guru belum mengelola dengan baik, belum memanfaatkan dengan baik. Coba kita manfaatkan, tidak mesti harus pihak sekolah yang memulai apa istilahnya sebagai pionir. Kita pun guru bisa, asal
pihak sekolah mau menayangkan sepucuk surat yang kita inginkan untuk kita sampaikan ke orang tua. Ya, kita identifikasi profesi orang tua anak-anak yang mana kira-kira kita akan bisa target untuk bisa diajak secara bersama-sama meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu materi yang kita sedang ajarkan. Apalagi sekarang ini kan IKM, ya, implementasi kurikulum merdeka kan mengarahkan kita ke kegiatan proyek. Ya, saya harap apa istilahnya masalah seperti ini bila perlu diboomingkan lah, ya, diviralkan lah gitu. Ya, karena bagaimanapun juga seorang guru yang mampu membuat relasi yang banyak, baik orang tua, dunia kerja, dunia industri dan dunia usaha, alangkah bagusnya anak akan segera tergambar bagaimana kedepannya dia hidup sehingga bisa memberi kecakapan hidup yang kita yang didengungkan oleh pemerintah. Saya kira itu, Bu. Kita mudah-mudahan bisa mengilhami teman-teman, ya, bagaimana memanfaatkan dan meningkatkan partisipasi orang tua sehingga hubungan relasi kita dengan orang tua menjadi harmonis dan bahkan diinginkan, ya. Terima kasih, Bu. Kita. Ya, terima kasih Pak Made. Jadi untuk penyebab masalah yang nomor 4, permasalahan yang nomor 4 ini mungkin Bu Sayu bisa lebih banyak dianalisis akar penyebab masalahnya, disampaikan atau dieksplor lagi bahwa selain sekolah, mungkin seorang guru itu bisa atau punya peran penting juga untuk menjaga komunikasi yang lebih baik dengan orang tua siswa. Ya, guru yang bertugas itu juga memiliki ataupun bisa menjadi jembatan lah istilahnya untuk bisa mengkomunikasikan bagaimana perkembangan pembelajaran siswa, misalkan bagaimana perkembangan aktivitas siswa di kelas atau di sekolah, kemudian juga bisa berkomunikasi dengan lebih baik dengan orang tua siswa. Dan itu mungkin bisa juga nantinya dimuat dalam suatu desain pembelajaran inovatif yang bisa juga nanti melibatkan orang tua siswa dalam desain pembelajaran tersebut. Mungkin bisa dalam bentuk assessment-nya, mungkin dilibatkan orang tua siswa ataupun ataupun dalam tahapan-tahapan yang lain. Saya kira memang itu bisa tetap digunakan ya Bu Sayu untuk di hasil eksplorasi penyebab masalah dan akar penyebab masalah serta analisis akar penyebab masalah untuk permasalahan kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua siswa ini. Bu Sayu mungkin itu beberapa masukan untuk di permasalahan nomor 4, kemudian nomor 5 bisa dilanjutkan ya Ibu? Untuk permasalahan yang kelima, siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal SPOT. Itu disebabkan karena peserta didik yang belum terbiasa dalam menyelesaikan soal berbasis SPOT. Kemudian, peserta didik masih memerlukan bantuan orang lain dalam menyelesaikan soal SPOT. Ketiga, kesulitan dalam memahami kalimat atau maksud dari soal. 4. Siswa kurang teliti dalam membaca dan memahami soal. 5. Siswa pemahaman materi siswa yang kurang. 6. Guru jarang memberikan siswa latihan soal-soal SPOT. Untuk akar penyebab masalahnya yaitu guru jarang memberikan siswa latihan soal SPOT. Analisis masalahnya, guru jarang memberikan siswa latihan soal SPOT akan menyebabkan siswa tidak memahami maksud dari soal tersebut dan akan selalu memerlukan bantuan orang lain yaitu gurunya dalam menyelesaikan soal-soal SPOT sehingga siswa selalu merasa kesulitan. Agar siswa tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal SPOT,
Maka guru harus sering memberi latihan-latihan soal berbasis SWOT dengan menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif. Itu. Mohon masukannya dari Ibu dan teman-teman serta Pak Nadi. Bu Sayu, untuk yang nomor 4 ini berkaitan dengan guru yang siswa yang kesulitan menyelesaikan soal HOTS, yang salah satu akar penyebab masalah yang diambil oleh Bu Sayu itu adalah berkaitan dengan guru yang jarang memberikan siswa latihan soal-soal HOTS. Soal-soal HOTS yang tadi sempat kita bahas sedikit ya Bu Sayu di atas, ini muncul kembali di permasalahan nomor 5. Ini silakan Bapak Ibu. Wenten ada pendapat untuk permasalahan nomor 5. Bu Widiari, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Mita. Untuk di sini sekali lagi saya minta untuk Bu Sayu memperjelas sedikit nih. Guru jarang memberikan siswa latihan soal HOT. Sebenarnya selain latihan, kan kita seperti yang kita ketahui bahwa high order thinking skill itu ada 3 aspeknya di sini ya. Yang pertama itu adalah transfer knowledge, kemudian critical and creative thinking, kemudian yang lagi satu itu adalah problem solving. Nah, selain guru juga jarang memberikan latihan-latihan soal HOTS, iklim pembelajaran di kelas itu sendiri hanya menekankan atau cenderung ke metode ceramah. Tentu hal ini tidak bisa istilahnya mengembangkan critical and creative thinking dan juga problem solving. Itu salah satunya. Jika siswa hanya dilatihkan soal-soal HOTS tanpa merubah iklim pembelajaran siswa itu, tentunya setelah siswa mengerjakan soal yang A, diubah lagi sedikit jenis soalnya, mengerjakan soal yang B, tentunya dia tidak bisa. Nah, yang pertama itu kita harus ubah itu adalah iklim pembelajarannya, bagaimana siswa itu supaya terbiasa memecahkan masalah, berpikir kreatif dan juga kritis seperti itu. Terima kasih Bu Mita. Terima kasih Bu Nyoman. Untuk mengubahnya itu ke iklim pembelajaran, mungkin sudah yang tadi tuliskan di solusinya. Agar siswa tidak kesulitan menyelesaikan soal HOTS, maka guru harus sering memberi latihan soal berbasis HOTS dengan menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif. Untuk di akar permasalahannya mungkin nanti Ibu bisa tambahkan guru jarang menerapkan model pembelajaran inovatif dan melatihkan soal-soal HOTS kepada siswa. Kemudian untuk dianalisis akar penyebab masalah di sini, Ibu bisa tambahkan sedikit bahwa pada umumnya itu pada kenyataannya guru-guru itu sering menerapkan metode ceramah ataupun penugasan yang tidak merangsang aspek-aspek berpikir tingkat tinggi seperti itu. Terima kasih Bu Sayu. Terima kasih Bu Nyoman. Bu Widiari, berkaitan dengan akar penyebab masalah, mungkin kemarin kita juga sudah bahas ya Bapak Ibu, untuk akar penyebab masalah itu bisa Bapak Ibu tuliskan lebih dari 1 apabila memang itu saling berkaitan ya Bapak Ibu, jadi tidak hanya jarang, misalkan contohnya untuk soal-soal HOTS yang dituliskan oleh Bu Sayu ini, tidak hanya guru jarang memberikan soal HOTS, tapi juga mungkin guru selama ini melaksanakan pembelajaran itu tidak mengarah ke kemampuan higher order thinking skill siswa. Sehingga ini saling berkaitan, apalagi tadi dibaca untuk di analisis akar penyebab masalah, Bu Sayu di bawah itu menyampaikan bahwa model pembelajaran yang kurang inovatif, yang kurang mengasah kemampuan higher order thinking skill ini memang sangat jarang diterapkan di sekolah atau di kelas tersebut kan Bu Sayu. Jadi agar nyambung antara akar penyebab masalah dan hasil analisis akar penyebab masalah, nah itu bisa ditambahkan. Tidak hanya soal-soal HOTS yang diberikan, tetapi juga bagaimana proses pembelajarannya itu memang melatihkan siswa untuk menjadi siswa yang lebih kreatif, lebih berpikir kritis, dan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diberikan.
Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain? Pak Gede, silakan. Terima kasih atas waktunya Bu Mita. Selamat pagi Bu Sri. Mohon maaf yang ikut menambahkan apa yang sudah dibuat. Jadi kalau saya juga sama dengan Bu Sri mengangkat masalah tentang kesulitan dalam penyelesaian soal HOT. Jadi karena mungkin permasalahan yang saya hadapi agak berbeda. Kalau permasalahan yang saya hadapi itu sedikit berbeda dengan yang Bu Sri alami, di mana salah satu penyebabnya yang hasil survei lapang titiang, kenyataan saya adalah salah satunya guru masih kesulitan menerapkan model pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Sehingga solusi yang masukkan di sini analisis akar penyebab itu adalah lebih banyak kita melaksanakan mencari sumber-sumber informasi terkait apakah dari pelatihan mandiri, seminar, BIMTEK, sehingga nanti outputnya permasalahan yang bisa kita pecahkan itu adalah salah satunya memotivasi diri dulu agar kita yang kuat dulu untuk melaksanakan pembelajaran berbasis orientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi Niki. Itu saja sih Bu Ayu yang ingin tambahkan. Mungkin nanti bisa di-combine atau digabung dengan punyanya Bu Sri. Niki untuk pertanyaan yang sarang Bu Mita. Tadi setelah yang buka LMS, Niko kan kemarin yang sudah upload LK 1.3 Bu. Tapi tadi yang coba buka dikatakan terlambat. Tidak apa-apa itu nanti kalau kita ini Bu diperbaiki lagi karena keterlambatan 7 jam gitu. Iya Pak ini Gede. aja Bu. Ini semua Bu yang kembalikan waktu. Iya Pak Gede. Jadi untuk berkaitan dengan pengumpulan LK, memang di hari ke-11 kemarin Pak Gede dan Bapak Ibu yang lain itu sudah yang tutup di 2359 sesuai kesepakatan kita kemarin. Sehingga memang kalau misalkan hari ini dikumpulkan ya pasti di sana akan ada keterangan sudah terlambat beberapa jam. Nah, yang maksud nanti ketika Bapak Ibu sudah berdiskusi hari ini lagi untuk LK 1.3, Bapak Ibu bisa mengunggahnya di hari ke-12 nih Pak Gede dan Bapak Ibu yang lain. Di sini ada unggah tagihan penentuan penyebab masalah yang nantinya belum tiang atur sampai jam berapa tiang tunggu untuk Bapak Ibu bisa mengumpulkannya. Jadi tidak di hari ke-12 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengunggahnya di hari ke-12 Niki untuk unggah tagihannya. Nah, untuk unggah tagihan yang di sini mungkin nanti akan saya ubah juga, karena ini juga sebenarnya kaitannya dengan yang di atasnya nggih Pak Gede. Jadi mungkin nanti bisa tiang ubah setelannya tidak di hari kemarin, mungkin nanti bisa tiang ubah ke hari ini sesuai kesepakatan kita untuk LK 1.3 dan 1.4. Jadi saya masih memberikan waktu Bapak Ibu untuk merevisi, karena setelah tiang buka ini ternyata berkaitan juga dengan pengumpulan tugas di hari sebelumnya di Pak Gede. Jadi nanti bisa tiang ubah setelannya untuk Bapak Ibu bisa membuat submission lagi atau mengirimkan file kembali di hari ke-12 Niki. Kentan Pak Gede. Terima kasih Bu. Karena tadi ke panggung sudah yang perbaiki. Baru yang lihat kok terlambat 7 jam. Semua Bu atas bantuannya. Waktu yang kembalikan. Jadi Bapak Ibu bisa nanti mengunggah kembali di unggah tagihan ya Niki di hari ke-12. Sebentar. Tiang cek masih bisa Niki untuk tiang edit setelannya di hari ke-12. Jadi nanti Bapak Ibu tidak mengunggahnya di hari ke-12, tapi diunggah di unggah tagihan hari ke-12. Poin 3H. Untuk 3H dan 3I. Karena untuk 3I Niki juga Bapak Ibu ada kolom unggah tagihan masalahnya dipilih. Bapak Ibu?
Tiang boleh sedikit Bu. Tadi silakan. nggak apa-apa nggih karena tiang di tagihan 3 F berarti yang rubah lagi. Oke, ntar Bapak ngubahnya di unggah tagihan 3F nih. 3F nggih. Nggih, Tiang nggih. salah sangka sih tadi Bu nggih sehingga tiang ndak pikir panjang karena sudah ada lampu hijau. Tiang revisi aja lagi tadi setelah tiang upload penugasan agak merah dia sih penugasan terlambat 7 jam gitu. Akhirnya kaget. apa begitu. Iya, Apa Bapak. Nggih. Ya, niki kalau misalkan kesulitannya seperti ini mungkin di hari ke-11 yang nanti tiang edit setelannya. Karena ini sepertinya LMS-nya berkaitan untuk hari ke-11 dan 12 sehingga nanti sinkron. Jika di hari ke-11 Bapak Ibu mengunggahnya hari ini terlambat nih ke 7 jam, berarti nanti di hari ke-12-nya akan seperti itu tampilannya, Kenten sepertinya di sini Pak, untuk di LMS-nya. Sehingga mungkin nanti saya yang akan mengedit di bagian hari ke-11-nya, sehingga Bapak Ibu silakan dah dikumpulkannya di sana saja, agar menjadi satu di sana, nggih. Nggih, sukses Bu. Nggih, Agak kaget ya. Nggih. Nggih, terima kasih. Nggih, Pak Gede. Baik Bapak Ibu yang lain, dah masukkan kembali untuk poin kelima. Selain tadi Pak Gede juga menyarankan mengcombine untuk penyelesaian soal HOTS ini dengan apa yang Pak Gede tadi sampaikan. Tapi nanti menyesuaikan kembali ya Bu Sayu jika memang di sekolah Bu Sayu nih sebenarnya sudah banyak atau guru-gurunya sebenarnya sudah mampu untuk melaksanakan pembelajaran HOTS, tapi mungkin karena kendala yang lain tidak dilaksanakan, berarti saya kira itu bukan menjadi akar penyebab masalah yang utama. Jadi nanti menyesuaikan kembali dengan kondisi yang Bu Sayu temukan di lapangan. Oke, Bapak Ibu yang lain, ada pendapat untuk permasalahan nomor 5? Sebelum ke Pak Madi, Niki. Ya, atau langsung ke Pak Madi. Silakan Pak Madi. Jika ada hal yang ingin disampaikan atas kesempatannya. Tapi mohon maaf di kelas ini ya agak ribut karena anak-anak sedang diskusi juga. Untuk permasalahan HOT, sepertinya untuk Bu Sayu akan menghadapi tantangan 2 level di atas kebiasaan kita, Bu. Saya melihat Ibu dari sisi model pembelajaran masih harus diperbaiki, ya. Terus soal-soal yang diberikan paling banter C1, C2, C3, nah sekarang dituntut C4, C5, C6, berarti Ibu double jadinya tantangannya Bu ya, atau dua read di atas Ibu punya tantangan ini. Mudah-mudahan bisa Ibu mengatasi ya. Nah, terkait dengan ini saya punya pengalaman di sekolah Bu. Kebetulan anak kami ikut di Olimpiade Bu. Nah, soal di Olimpiade kan rata-rata semua HOTS ya. Terus kebetulan saya juga ditugaskan oleh pihak sekolah untuk membina anak-anak calon peserta Olimpiade gitu. Sedangkan saya punya kemampuan terbatas ya terhadap pemecahan soal-soal HOTS. Nah, sangat kebetulan juga orang tua dari salah satu anak yang calon peserta Olimpiade itu memang selalu mendampingi anaknya untuk mengerjakan soal-soal yang kategori level tinggi ini. Akhirnya saya minta izin ke pihak sekolah supaya diizinkan memanfaatkan orang tua untuk membantu di dalam kegiatan istilahnya apa ya, gemar mata pelajaran ya, KSP ya, kelompok siswa penggemar mata pelajaran itu dilibatkan bisa ya, dan memang honornya saya kasih ke orang tua yang bersangkutan. Jadi kita akhirnya belajar bersama anak dari orang tua tersebut begitu. Nah, mungkin metode ini Ibu bisa diterapkan kalau memang kemampuan kita ya merasa belum mampu lah begitu, tapi sudah dapat mandat. Nah,
akhirnya punya akal itu. Saya pun akhirnya belajar dari orang tua yang bersangkutan. Dan memang anaknya sudah biasa ikut lomba tingkat nasional gitu. Ya, masuk 10 besar kadang-kadang ya, kadang-kadang dapat juara emas juga itu. Demikian Bu, makasih telah diizinkan bertutur tentang pengalaman masalah HOTS. Nggih, Pak Madi. Karena untuk operasional di lapangannya kan Pak Madi yang memang sering terlibat nih dengan permasalahan yang sering dihadapi oleh guru. Ya, semua Pak Madi atas sharingnya mengenai melatih siswa untuk bisa berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill. Memang ini tidak mudah ya Bapak Ibu, jadi perlu waktu atau perlu penyesuaian juga dari Bapak Ibu untuk bisa melatihkan siswa ke kemampuan level yang tingkat tinggi nih. Dan memang sampai sekarang itu masih banyak sekali ada pelatihan ataupun ada workshop yang bisa dilakukan untuk bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu mengenai higher order thinking skill ini. Dan dari sharing Pak Made itu bisa juga kolaborasi dengan orang tua siswa yang memang sudah sering misalkan sama-sama bergerak di bidang akademik, merupakan akademisi juga yang bisa membantu untuk sharing pengetahuan mengenai higher order thinking skill dan membantu membina siswa untuk memiliki kemampuan tingkat tinggi. Oke, Pak Made dan Bapak Ibu yang lain, Bu Sayu, semoga diskusi tadi bisa menambah insight dari Bu Sayu sehingga untuk analisis akar penyebab masalahnya bisa dieksplor lebih banyak lagi. Oke, Bu Sayu bisa dilanjutkan ke permasalahan terakhir, Nggih. Untuk permasalahan terakhir, guru belum memaksimalkan pemanfaatan TIK pada mata pelajaran IPA. Ini disebabkan karena guru kurang memiliki motivasi untuk mempelajari teknologi yang berkembang, guru malas untuk menerapkan hal-hal yang baru, kemudian TIK masih dianggap rumit oleh beberapa guru, dan fasilitas pribadi guru yang tidak memadai, seperti tidak semua guru mempunyai laptop. Kemudian untuk akar penyebab masalahnya, guru tidak memiliki motivasi untuk mempelajari teknologi yang berkembang. Untuk analisis masalahnya, berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa akar penyebab masalah yaitu guru tidak memiliki motivasi untuk mempelajari teknologi yang berkembang. Jika guru tidak memiliki motivasi untuk belajar TIK, maka guru akan malas untuk mempelajari TIK, hal-hal yang baru di dalam TIK, sehingga guru tidak mampu memanfaatkan TIK pada saat pembelajaran. Untuk solusinya, guru perlu diberikan motivasi melalui pendampingan dan pengawasan oleh kepala sekolah. Mohon masukan dari TIK, Pak Madi dan teman-teman. Oke, Bu Sayu. Untuk permasalahan terakhir yang diangkat oleh Bu Sayu ini berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang masih sangat minim ya dilakukan, kurang maksimal dengan beberapa akar permasalahan. Nah, jadi kalau misalkan saya lihat di 1-4 akar permasalahan yang dituliskan oleh Bu Sayu, berarti untuk fasilitas dari sekolahnya sebenarnya memadai ya Bu Sayu untuk guru-guru memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tetapi mungkin di sini yang paling disoroti itu adalah dari sisi guru yang bersangkutan yang masih kurang termotivasi, malas untuk menerapkan hal baru, kemudian fasilitas juga yang mungkin tidak lengkap ya, atau tidak terlalu memadai, sehingga pemanfaatan TIK dalam proses pembelajarannya masih sangat minim. Oke. Bapak Ibu yang lain, ada komentar untuk nomor 6 ini, permasalahan terakhir yang disampaikan oleh Bu Sayu? Mungkin diizinkan yang nyerobot, lumun Bu. Iya, Pak Madi, silakan. Nah, persoalan yang kena ini untuk Bu Sayu nih.
mohon maaf Bu, ini kan persoalan internal di dalam diri Ibu ya. Motivasi Ibu untuk mempelajari teknologi yang berkembang ini tidak ada ya, dibilang tidak memiliki. Ini kasus pribadi diri Ibu nih, yang ini sebaiknya jangan ini dimunculkan Bu. Enggak elok kalau memang Ibu tidak termotivasi mau belajar teknologi berkembang, kenapa Ibu sertifikasi sekarang? Jangan hanya melirik uangnya aja kan begitu nih. Nah, terkait dengan ini yang ingin merubah sedikit Bu ya. Gininya redaksi kalimatnya ya. Ampunang sapuniki karena ini persoalan diri guru gitu ya. Kita kan kegiatannya ini kan harus bertalian dengan siswa, proses pembelajaran ya. Maka dari guru itu seharusnya sudah siap begitu loh. Dari sisi motivasi, minat gitu ya. Ya, jangan sampai memunculkan kondisi yang ada di dalam diri Bu. Itu nggak baik, nggak etis. Kalau bisa dirubah sedikit lah. Misalnya guru kurang maksimal menggunakan teknologi berkembang, sehingga guru ya berupaya sekarang kan begitu ya, berupaya untuk jangan dibilang tidak memiliki motivasi. Kalau tidak memiliki motivasi berarti tidak bisa diperbaiki Bu. Ya, berarti Ibu harus ditingkatkan dulu motivasinya, digaji lebih besar apa memungkinkan itu. Apa mungkin dengan Ibu sertifikasi, lulus PTG sertifikasi, baru Ibu termotivasi ikut mempelajari teknologi, kan begitu jadinya ya. Sebenarnya harapannya adalah jangan menyampaikan keinginan jelek kita di dalam proses pembelajaran ini gitu. Yang jelas saya bersaran ke Ibu diubah ini, bukan tidak memiliki motivasi Bu ya. Kurang menguasai teknologi yang berkembang ya, sehingga Ibu ya sekarang belajar ya, menggunakan teknologi kan begitu ya. Begitu harapannya. Enten Bu. Terima kasih Bu Mita. Nggih, Pak Madi, terima kasih. Mungkin dari redaksinya Bu Sayu, dan mungkin ini tadi sempat ditanyakan oleh Pak Madi apakah memang hanya dari diri Bu Sayu sendiri. Saya kira tadi jawabannya juga dari Bapak Ibu guru yang lain di sekolah tersebut. Mungkin nanti redaksinya yang buat lebih ke proses pembelajaran selama ini yang kurang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga nanti akar penyebab masalahnya bisa dilihat dari banyak aspek Bu Sayu, tidak hanya dari sisi gurunya saja, tetapi mungkin bisa dilihat dari aspek-aspek yang lain jadi tidak hanya dari segi motivasi guru atau guru yang tidak memiliki fasilitas pribadi, tapi bisa juga dari aspek-aspek lain yang jika Bu Sayu menggunakan pembelajaran IPA selama ini yang kurang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga nanti lebih luas kembali cakupannya. Tidak hanya dari segi gurunya. Jantan mungkin. Bapak Ibu yang lain, ada masukan untuk poin kelima Niki? Ke-6 ya, permasalahan terakhir dari Bu Sayu. Ya Pak Adit, silakan. Baik, terima kasih waktunya Ibu Mita dan Pak Made. Kalau dari Tiang juga ada menggunakan ini. Jadi kalau Tiang itu pemanfaatan media pembelajaran berbasis IT masih belum optimal, dengan akar permasalahannya memang bukan kurangnya motivasi guru untuk mempelajari teknologi, tetapi seperti yang dikatakan Pak Made tadi, kurang maksimalnya guru dalam membuat dan menggunakan media pembelajaran berbasis IT. Jadi kurang maksimalnya di sini mungkin memang dikarenakan guru itu dari sarana dan prasarana yang belum menunjang, mungkin punya laptop tetapi penggunaannya
penggunaannya belum secara maksimal begitu. Apalagi selama ini guru itu sudah nyaman biasanya dengan metode ceramah yang tidak perlu ribet lagi untuk menyiapkan media pendidikan, tidak perlu menyiapkan media-media pembelajaran yang perlu waktu lama untuk mempersiapkannya. Kalau misalnya kita mempersiapkan media pembelajaran seperti itu untuk siswa, otomatis meningkat kemampuan serta kemampuan guru dalam menggunakan program-program dan juga mendukung media pembelajaran kita di kelas. Seperti misalnya memakai Canva, Quizzes, PPT, juga membuat hal ini bisa membuat pelaksanaan pembelajaran itu menjadi lebih optimal. Karena kita tahu, seperti yang sudah kita bahas dari tadi, jika kita menggunakan media, terutama untuk materi-materi yang abstrak, itu lebih meningkatkan motivasi dan juga meningkatkan hasil belajar siswa, karena siswa menjadi lebih paham dan tahu, oh begini loh tentang tata surya, gambarnya, gerhana, segala macam, oh begini tentang sel, jaringan, organ, begini bentuknya, begini fungsinya, dan lain sebagainya, seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Aditya. Jadi sudah ditambahkan kembali ya Bu Sayu, jadi bukan hanya dari gurunya saja, dari sisi gurunya saja, tapi mungkin dari proses pembelajarannya. Tapi mungkin bedanya tadi Pak Aditya lebih menyoroti ke media pembelajaran yang kurang memanfaatkan TIK, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan medianya. Nah, jika Bu Sayu ingin lebih luas, mungkin bisa ke pembelajaran secara umum Bu Sayu, tidak hanya dari medianya, mungkin nanti dari perangkat evaluasi atau asesmennya. Nah, itu kan juga bisa Bu Sayu telusuri atau jadikan satu permasalahan. Jika memang selama ini kalau dari segi media kan juga sudah tadi dikomunikasikan Bu Sayu bahwa di sekolah Bu Sayu tersebut belum memaksimalkan penggunaan media. Medianya saja belum ada, apalagi media yang berbasis TIK Bu Sayu, sehingga mungkin itu bisa sama seperti Pak Adit atau lebih luas lagi ke pembelajaran IPA pada umumnya. Baik itu nanti dari proses penggunaan medianya, nanti sampai juga ke proses evaluasi. Karena kalau misalkan anak-anak banyak ini memanfaatkan media atau memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran, saya kira mereka akan lebih termotivasi Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah didiskusikan, tidak monoton informasinya dari Bapak Ibu saja secara ceramah, karena untuk ceramah itu rata-rata kemampuan manusia pada umumnya, mereka bisa fokus mendengarkan orang berceramah atau orang berbicara itu paling tidak hanya 1 jam. Selebihnya mereka sudah hilang fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara seperti itu. Jadi ketika menggunakan metode hanya berceramah,